Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Nissan Grand Livina yang tipe SP ya. Yang mana ya unitnya ya? Ini dia unitnya. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Nissan Grand Livina yang tipe SP. Ini adalah trim terbawah di Grand Livina ya. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, untuk Grand Livina SP yang last facelift ini, dia tuh grillnya beda banget ya. Dia itu membentuk V ya. Dan ini untuk grill mesinnya dia dilapisi dengan berwarna chrome. Untuk headlightnya, dia sudah menggunakan multi reflektor. Dan lampu seinnya dia masih menggunakan bohlam. Dan lampu jauhnya masih menggunakan bohlam. Untuk tipe SP ini dia tidak menggunakan fog light ya. Untuk Grand Livina SP. Kita beralih ke sektor mesin ya. Nah, ini dia mesin dari Nissan Grand Livina 1,5 SP. Mesinnya ini berukuran 1500 cc, 4 silinder. Tenaga yang dihasilkan ini maksimal 109 horsepower ya. Dan penggerak roda ini dia depan ya untuk Grand Livina yang tipe SP ini. Dan untuk ruangan mesinnya ini dia sewarna dengan body ya. Maaf ya kalau ruangan mesinnya kotor. Dan kap mesinnya tuh juga sewarna dengan body, tapi dia belum dilapisi dengan peredamnya ya di sini. Dan dia sudah dilengkapi dengan karet untuk di ruangan mesin ini. Nah, ini dia dari tampilan samping Nissan Grand Livina yang tipe SP. Dia ini minim chrome ya untuk Grand Livina yang tipe SP ini. Untuk sein dia di samping fender ya. Dan velgnya ini dia berwarna singleton. Dan remnya dia sudah menggunakan cakram yang bagian depan ini. Tapi untuk bannya dia bermerek Hankook Synergy EX. Ini bannya aftermarket ya untuk Nissan Grand Livina yang tipe SP ini. Yang berukuran rim 15 ya di sini. Untuk cover spion dia sewarna dengan body. Untuk handle door-nya dia ini berwarna hitam doff ya. Dan sun visor dia sudah ada ya. Yang satu ini copot ya untuk sun visornya. Dan antena dia di depan. Dia modelnya shark full ya di sini. Untuk tangki bensin dia di sebelah kanan ya untuk Grand Livina yang tipe SP ini. Dan rem belakang dia masih menggunakan tromol di sini. Nah, ini dia tampilan belakang dari Nissan Grand Livina yang tipe SP. Ya ini kan kalau last facelift lampunya ini kan dia beda banget ya dibanding yang sebelum facelift. Dia malah ada samping di pintunya. Kalau yang last facelift ini, untuk lampunya ini dia lampu sein sudah menggunakan bohlam. Dan lampu mundur dia menggunakan LED, ini aftermarket ya. Dan lampu stop lightnya dia sudah menggunakan bohlam, masih menggunakan bohlam. Untuk Nissan Grand Livina yang tipe SP ini dia ada emblem Xtronic CVT-nya dan juga ada emblem Grand Livina-nya ya di sini. Tapi timbul ya dan beserta dengan logo Nissan-nya. Untuk parking sensor dia ini aftermarket ya. Kan kalau tipe SP ini dia belum ada parking sensornya. Untuk defogger dia sudah ada di sini di belakang dan ada high mount stop lamp-nya juga ya di sini. Dan handle door-nya ini warna hitam ya di sini, hitam doff. Nah, ini dia bagasinya kalau misalnya kita lipat secara full. Untuk Grand Livina ini rata lantai ya untuk bagasinya. Kalau misalnya kursi ketiganya kita lipat, kalau misalnya kita kursinya kita gelarin,
otomatis kan dia yang dapat ruangan sini dan sini. Nanti saya tunjukin. Oh ya, by the way, mobil ini sudah dilengkapi dengan cup holders 2 ya di sini. Begitupun juga di kanan. Dan dia ada seat belt di barisan ketiga, lalu di barisan kedua dan ke-1. Tapi sayangnya dia belum bisa di-adjust ya. Untuk hand grip dia hanya ada di barisan kedua dan bagian penumpang depan saja. Nah, untuk di barisan ketiga ini kalau misalnya saya bedein kursinya dan mendapatkan bagasinya cuma jaraknya segini aja ya. Otomatis kalau mau naruh koper besar tuh nggak bisa. Tapi sayangnya untuk di Grand Livina ini dia kursinya belum bisa split ya. Nggak bisa terlipat secara pisah. Jadi kita ngelipatnya harus secara berbarengan ya, mengorbankan space atau ruangan kalau misalnya kita mau naruh koper besar atau barang belanjaan yang lainnya. Dan ini untuk tuas untuk menarik pekan kursi, dan ini untuk pengaturan kursinya ya di sini. Tapi sayangnya di barisan ketiga ini belum ada headrestnya ya untuk Grand Livina yang tipe SV ini. Nah, ini dia door trim dari Nissan Grand Livina yang tipe SV, terutama di bagian pengemudi ya. Untuk door trimnya ini dia berbahan plastik ya di sini. Dan juga ini warna hitam dan beige ya di sini, dan ada semi fabricnya juga ya di sini. Dan dia sudah dilengkapi dengan storage area dan speaker di sini. Dan ini untuk mematikan kelistrikan kaca jendela penumpang, dan ini ada tombol up and down secara otomatis dan ada central locknya. Dan handle-nya dia belum diopisi dengan chrome, tapi dia berwarna beige ya di sini. Untuk joknya dia ini sebenarnya yang dia gunakan ini aftermarket, tapi aslinya tuh berbahan fabric berwarna beige ya di sini ya. Untuk pengaturan dia hanya ada reclining dan ada sliding ya di sini. Dan ini untuk pengaturan kaca spionnya di sini. Baik sini ke kanan, dan ini untuk ke kaca spion ke kiri ya. Oke, kalau gitu saya akan masuk ke dalam mobil ini. Nah, di bawah sini dia ada storage kotak screen-nya ya untuk membukanya, dan ini untuk tuas membuka kap mesin dan juga kap bensin. Oke, kalau gitu saya akan masuk ke dalam mobil ini ya. Nah, ini dia kuncinya ya. Kuncinya tuh nggak menyatu sama remote ya. Dan ini kunci ini aftermarket. Coba kita nyalain ya. Dia ada bunyi beep-nya. Dan untuk head unit maupun MID-nya untuk head unit dia ada welcoming-nya. Dan MID-nya dia sudah ada ini ya. Sudah menggunakan Optitron ya di sini. Coba kita nyalakan mesin. Kita tutup pintunya. Daripada panas, kita nyalain AC-nya aja ya. Nah, untuk head unit ini bermerek GVC ya, aftermarket ya. Jadi ada FM, AM, kita klik source-nya di sini. Ada aux juga di sini. Dan ada kembali ke FM lagi. Dan ini ada USB portnya juga di sini ya. Dan ada tombol equalizer dan tombol display. Dan tombol volume di sini. Dan ini untuk mengganti track music ataupun station radio. Dan ini untuk mengganti channel ya di sini. Dia ini sangat minimalis banget ya. Dan untuk head unitnya, dan dia ada untuk slot memasukkan CD, dan ada untuk mengeluarkan tombol mengeluarkan CD. Dan dia dilengkapi dengan storage area-nya ya di sini. Dan ada lampu hazardnya. Nah, kita ke AC. Ini ada fan speed, dan ada pengaturan semburan udara dan suhu ya di sini, pengaturan suhu. Dan ini untuk membuka dan menutup
udara dari luar. Untuk transmisinya dia CVT ya di sini ya untuk Grand Livina yang tipe SV ini. Dan dia ada tombol overdrive-nya ya di sini, dan ada handbrake-nya tuh model mechanical. Tapi tuasnya ujung tuasnya ini berwarna beige ya, berbahan plastik. Oke, kita ke ini, ke MID. Dia ada berapa lagi sih harus isi bensin kah? Ada odometer, ada trip A, trip B, lalu konsumsi bahan bakar secara real time, secara real time, dan ini untuk konsumsi bahan bakar secara rata-rata. Kembali lagi, dan ini untuk pengaturan ini ya, lampu optitron. Kita putar, jadi kita pencet aja sesuka hati mau tingkat kecerahannya berapa. Nah, untuk setir dia ini sudah power steering dan juga ada dual SRS airbag ya, walaupun dia tipe terendah. Dan ini untuk bunyi klaksonnya. Dan untuk pengaturan setirnya ini dia sudah menggunakan tilt saja ya, tapi kalau teleskopik dia belum ada di sini. Untuk sun visor dia baru polos aja ya modelnya ya. Baik pengemudi maupun penumpang depan. Dan dia untuk kaca spion tengah ini dia hanya ada day night view-nya ya di sini. Untuk headlight dia belum one turn signal ya. Dan ada saklar lampu headlight dan juga ada saklar untuk wiper di sini. Baik ini untuk wiper belakang, dan ini untuk kalau kita misalnya turun ke bawah itu wiper depan. Untuk Grand Livina ini dia sudah dilengkapi dengan storage area yang kecil dan 2 cup holders di sini ya, dan juga cup holders storage area yang tersembunyi ya di sini. Untuk power outlet dia ada untuk menyalakan rokoknya juga ya di sini. Dan ini dia tuh membuka lacinya tuh belum soft opening. By the way, mobil ini tuh cocok banget buat hangout ataupun kemanapun kita inginkan. Cocok banget pengen hangout ataupun perjalanan jauh. Mobil ini tuh memang untuk image-nya tuh MPV rasa sedan, bukan MPV rasa city car lebih tepatnya. Oke, kalau gitu saya akan duduk di barisan kedua. Yuk, let's go. Nah, yang ini tuh untuk indikator parking sensor ya. Jadi kalau misalnya bisa terdeteksi nih bunyinya, bisa ketahuan di mana. Kalau kita bunyi ketahuan nih objeknya ada di mana gitu. Dan ini dia door trim dari barisan kedua Nissan Grand Livina yang tipe SV. Dia ini berwarna beige ya. Dan dia sudah dikasih semacam fabric ya. Ini untuk bahannya fabric pun juga berwarna beige ya. Dan ada berwarna beige dan hitam di sini. Nah, untuk tali recliningnya ada di sini. Kita tinggal tarik aja kalau misalnya mau akses ke belakang. Lalu ada tuas slidingnya di sini ya. Sekarang saya berada di barisan kedua di Nissan Grand Livina yang tipe SV ini. Dan legroomnya sih masih ada ya, dengan tinggi badan saya 171 cm ya di sini. Di belakang sini ada tempat naruh folder ataupun dokumen-dokumen yang lain. Keunikan dari Grand Livina yang tipe SV ini, dia double brownnya malah di sini, di belakang center console, bukan di plafon. Dan dia sudah ada 1 cup holders di sini. Nah, untuk headroomnya sih masih ini luas banget ya untuk Nissan Grand Livina yang tipe SV ini.
Dan ini nih ada home entertain di barisan kedua, lebih tepatnya. Ini kalau misalnya kita pengen buka nih, tinggal ditekan aja ini, otomatis kita bisa ngebukainnya. Nah, ini untuk tombol menyalakan head unitnya, dan ini untuk mengganti semacam ganti channel, dan juga ada tombol volume, dan ini untuk semacam tombol apa ini ya, kalau ngerti tulis di komentar. Dan ini untuk lampu ininya ya, lampu ketika misal kita pintu dalam keadaan terbuka, dan ini untuk lampu kabin. Nah, untuk armrest dia sudah ada ya di sini di Nissan Grand Livina yang tipe SV ini. Untuk headrest dia bisa di-adjust ya di penumpang tengah maupun di bagian depan ya, driver maupun penumpang depan. Oke, sekarang saya pindah duduk di barisan ketiga. Bagaimana rasa duduknya ya? Saya sekarang berada di barisan ketiga dari Nissan Grand Livina yang tipe SV ini. Untuk legroom sih ini mau mentok ya. Dan bagaimana dengan ruang kepalanya ya? Nah, untuk ruang kepala sih di headroom saya ini di barisan ketiga ini masih ada space-nya tuh sedikit ya, untuk Nissan Grand Livina yang tipe SV ini. Jadi ketika saya duduk di barisan ketiga ini, yang pertama, mobil ini tuh di barisan ketiga nggak ada namanya headrest. Yang dapat headrest tuh di barisan kedua dan ke pertama. Tapi kalau misalnya varian di atasnya tuh dia ini ada headrestnya ya, kayak misalnya tipe XV sampai ke Livina X Gear. Oke, kalau gitu saya akan duduk atau mengecek di penumpang depan ada apa aja sih. Nah, ini dia door trim dari Nissan Grand Livina yang tipe SV, terutama di depan penumpang depan. Ya, ini seiraman di bagian pengemudi, tapi hanya ada pengaturan jendela penumpang saja ya. Untuk pengaturan kursinya dia hanya ada reclining dan slidingnya saja ya di sini. Sisanya tuh nggak ada ya. Oke, kalau gitu saya akhiri reviewnya ya di sini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!